Halo semua, apa kabar? Jadi di video pembelajaran kali ini saya dan rekan saya akan berbagi sedikit tentang materi filsafat eksistensialisme. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat yaitu Dr. Sulnyoman Seriadi, SPD, SAG, MPD. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas PBI 2A Denpasar, yaitu dari kelompok 7, beranggotakan Diputu Eka Arta Jayanti dengan NIM 2011171046 dan saya sendiri yaitu Desa Putubela Alicia dengan NIM 2011171048. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama pengertian filsafat eksistensialisme, yang kedua sejarah kemunculan filsafat eksistensialisme, yang ketiga tokoh filsafat eksistensialisme, yang keempat prinsip filsafat eksistensialisme, yang kelima eksistensialisme dalam pendidikan, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan filsafat eksistensialisme. Tanpa menunggu lagi, mari kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian filsafat eksistensialisme. Di sini pengertian filsafat eksistensialisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Yang pertama yaitu secara etimologi. Dari sudut etimologi, eksistensi berasal dari kata ex yang berarti di luar dan sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi secara luas eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri sendiri sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat eksistensialisme secara terminologi. Eksistensialisme merupakan suatu cabang aliran filsafat pendidikan yang memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu eksistensi dari manusia itu sendiri. Filsafat eksistensialisme juga menekankan segala sesuatu terhadap manusia dan segala sesuatu yang mengiringinya, dan di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia seketika berada di alam dunia ini dengan penuh kesadaran. Baik, di sini saya Diputu Eka Arta Jayanti akan memaparkan materi mengenai sejarah kemunculan filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya mengenai pandangan tentang spekulatif manusia. Intinya di sini adalah mengenai penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal, serta primitif, dan yang sangat di luar dari akademik. Dan salah satu latar belakang dan alasan lahirnya aliran ini juga karena sadarnya beberapa golongan filsuf yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang harus bereksistensi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua yang serba instan. Next, di sini saya akan menyebutkan salah satu tokoh aliran filsafat eksistensialisme, yaitu Karl Jaspers. Karl Jaspers mengemukakan bahwa eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri dan memandang bahwa filsafat bertujuan mengembalikan dirinya ke jati dirinya sendiri. Ada dua fokus pemikiran Jaspers, yaitu eksistensi dan transendensi.
Tokoh selanjutnya yaitu Soren Ibe Kierkegaard yang mengedepankan teori bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis tetapi senantiasa terbentuk. Manusia juga senantiasa melakukan upaya dari sebuah hal yang sifatnya hanya sebagai spekulasi menuju sesuatu yang nyata dan pasti, seperti upaya mereka untuk menggapai cita-citanya pada masa depan. Tokoh selanjutnya yaitu Jean-Paul Sartre. Manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Itu adalah salah satu statement dan mungkin bernilai teori yang terkenal dari dirinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip filsafat aliran eksistensialisme. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari aliran eksistensialisme, yakni sebagai berikut. Yang pertama, aliran ini memandang bahwa manusia itu tidak diarahkan. Nah, maksud dari poin ini adalah aliran ini tidak mementingkan metafisika atau Tuhan. Aliran ini memandang bahwa manusia tidak diarahkan, manusialah yang menciptakan kehidupannya sendiri, dan oleh sebab itu, manusia juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan-pilihan yang mereka perbuat. Mengenai prinsip yang kedua, menjelaskan bahwa aliran ini tidak tunduk terhadap apa yang ada di luar dirinya. Nah, maksud dari poin ini adalah bahwa aliran ini memberikan pemahaman kepada individual, kebebasan dan penanggung-jawabannya. Pengetahuan lebih merupakan suatu keadaan dan kecenderungan seseorang karena manusia tidak tunduk terhadap apa yang ada di luar dirinya, maka nilai-nilai tidak dicari dari luar diri, melainkan dicari dalam diri manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena nilai itu hidup dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, apa yang disebut baik atau buruk tergantung atas keyakinan dirinya pribadi. Dan yang ketiga, aliran ini memandang bahwa individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya, dan individu hanya mengenal dirinya dalam interaksi dirinya sendiri dengan kehidupan. Tidak ada campur tangan orang lain, dan individu itu sendiri berhak menentukan setiap langkah dalam hidupnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan eksistensialisme dalam pendidikan. Aliran ini memandang bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri pribadi. Setiap individu memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya. Sehingga dalam menentukan kurikulum, tidak ada kurikulum yang pasti dan ditentukan berlaku secara umum. Dalam situasi eksistensialis kurikulum, siswa adalah aktor yang memberi makna pada subjek karena ia menggabungkan ke dalam keberadaan sendiri dan menafsirkannya sesuai dengan proyek sendiri. Karena bagaimanapun, pengalaman di sekolah yang paling mungkin untuk membangkitkan cara berpikir pribadi individu dalam memandang hidup yang nantinya akan diangkat ke posisi pertama dalam segala sesuatu yang suatu hari nanti bisa disebut sekolah eksistensialis. Selanjutnya yaitu peran pendidik. Menurut pemikiran eksistensialisme, peranan pendidik sebagai pembimbing dan mengarahkan siswa dengan seksama, sehingga siswa mampu berpikir relatif melalui pernyataan-pernyataan, dan pendidik hadir dalam kelas dengan wawasan yang luas, agar betul-betul menghasilkan diskusi tentang mata pelajaran yang diajarkan. Diskusi merupakan metode utama dalam pandangan eksistensialisme. Di sini, siswa memiliki hak untuk menolak interpretasi pendidik tentang pelajaran. Sekolah juga merupakan suatu forum di mana para siswa mampu berdialog dengan teman-temannya dan pendidik membantu menjelaskan kemajuan siswa dalam pemenuhan dirinya.
Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari aliran filsafat eksistensialisme. Nah, untuk kelebihan aliran filsafat eksistensialisme beranggapan bahwa yang pertama, manusia sebagai makhluk yang penuh kesadaran. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa pengakuan adanya kesadaran pada manusia tersebut juga berarti mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis dan selalu beraktivitas, di mana dinamika itu berhubungan dengan segala relasi yang esensial manusia maju dan membangun dunianya menuju dirinya yang sejati. Yang kedua, aliran ini memiliki kelebihan bahwa kebebasan dan tanggung jawab sepenuhnya pada manusia itu sendiri. Nah, maksud dari kelebihan ini adalah bahwa disinilah adanya kebebasan dalam diri manusia, yaitu bebas untuk membentuk dirinya dengan kemauan serta tindakannya, dan yang terpenting ialah adanya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan kebebasannya itu. Yang ketiga, mengenai kelebihan eksistensialisme yang terakhir ini adalah disebutkan bahwa masa depan manusia itu di tangan manusia itu sendiri. Nah, maksud dari poin tersebut adalah bahwa masa depan manusia di tangan manusia itu sendiri karena manusia adalah makhluk yang selalu optimis, kreatif, dan berusaha untuk memberi makna terbaik bagi hidupnya, tidak diam dan pasrah menerima keadaan hidupnya yang diperoleh sejak berada di dunia. Nah, di sini selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kekurangan filsafat eksistensialisme. Nah, kekurangan filsafat eksistensialisme yang pertama adalah aliran ini mengabaikan perintah Tuhan. Nah, maksud dari poin ini adalah bahwa eksistensi sendiri secara murni tidak terpengaruh apabila Tuhan itu ada. Dengan demikian, ada tidaknya Tuhan tidak ada berarti apa-apa bagi sudut pandang kaum eksistensialis. Nah, yang kedua, kekurangan dari filsafat eksistensialisme adalah aliran ini menyangkal realitas dan kesungguhan peri kehidupan antar manusia. Nah, maksud dari poin ini adalah bahwa eksistensialisme dianggap menyangkal realitas dan kesungguhan peri kehidupan antar manusia karena ia mengabaikan perintah Tuhan dan nilai-nilai yang ada dalam pandangan Kristen disakralkan dan dipercaya sebagai abadi. Nah, artinya di sini bahwa tiap orang dapat berbuat semaunya seturut apa yang ia sukai. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya dan rekan saya Bella sampaikan tadi, di sini kami bisa mengambil kesimpulan bahwa filsafat eksistensialisme merupakan suatu cabang aliran filsafat yang memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu eksistensi dari manusia itu sendiri. Hakikat manusia merupakan sesuatu yang menguasai secara menyeluruh manusia itu sendiri, dan cara memandang aliran ini adalah tidak dari zat atau roh, tetapi dipandang dari segi keberadaban manusia. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan mengenai video pembelajaran yang telah kami buat ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan atau paparkan dapat berguna dan diambil nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Akhir kata, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Tunggu kami di video selanjutnya ya. Bye. Om Santi, 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 Om.